Renungan Umat dengan judul Legowo, melalui perenungan firman dari Kitab Ulangan pasal 3 ayat 23 sampai 29. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara ini dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur, dan lihatlah baik-baik. Sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah, di tentangan Bet Peor. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengutip salah satu kisah inspiratif dari laman kompas.com bahwa tragedi bom Bali tahun 2002 dan 2005 itu banyak menyisakan duka mendalam bagi para korban dan keluarga korban. Meskipun ada duka dan luka secara fisik dan psikis, mereka tetap bersemangat untuk menjalani hidup dengan saling memotivasi agar bisa pulih dari peristiwa masa lalu. Mereka menuangkan pengalaman dari peristiwa itu dalam sebuah buku. Harapannya, melalui karya tersebut bisa sebagai media untuk memotivasi dan juga menginspirasi banyak orang. Mereka legowo dan sudah memulai kembali hidup, bahkan berproses dengan membuka lembaran baru. Legowo, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti dapat menerima keadaan atau sesuatu yang menimpa dengan tulus hati, ikhlas, dan rela. Musa adalah seorang pemimpin yang sangat berpengaruh bagi bangsa Israel. Ia juga merupakan tokoh Perjanjian Lama yang terkemuka. Ia memiliki permohonan kepada Tuhan, yaitu supaya bisa menyeberang dan melihat tanah perjanjian. Namun menurut Tuhan, Musa tidak diperkenankan untuk menyeberang dan melihat tanah perjanjian itu. Alih-alih Musa sedang memohon kepada Tuhan, malah Tuhan berkata lain dan memerintahkannya untuk menguatkan dan meneguhkan hati Yosua agar memimpin bangsa itu ke tanah perjanjian. Bagaimana kira-kira perasaan Musa? Dalam teks memang tidak diceritakan apakah dia sakit hati atau geram terhadap kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita melihat perikop selanjutnya, dituliskan Musa tetap melakukan tugasnya sebagai pemimpin untuk menasihati bangsa Israel agar tetap memelihara hukum Allah. Terhadap kehendak Tuhan itu, Musa tidak mbalelo
atau bersikap membangkang terhadap perintah Tuhan karena sakit hati. Tetapi ia bisa legowo oleh sebab hati yang takut akan Tuhan. Peristiwa itu bukan sebagai bentuk kekalahan atau kejatuhan Musa, namun justru ia dipilih Tuhan supaya siklus regenerasi kepemimpinan bagi bangsa Israel dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Meskipun Musa tidak diperkenankan oleh Tuhan memasuki tanah Kanaan, Tuhan tetap memberikan pengharapan padanya untuk naik ke puncak Gunung Pisga, melayangkan pandangannya ke barat, utara, selatan, dan timur, agar ia bisa melihat serta mengamatinya dengan baik. Legowo membawa setiap orang agar senantiasa berserah pada Tuhan dan berproses terhadap kondisi yang sedang dihadapi. Memang tidak mudah. Oleh sebab itu, supaya bisa legowo, kita mesti bersedia dengan rendah hati mengakui keterbatasan kita serta memohon kekuatan Tuhan. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kita diajak untuk belajar legowo, atau juga terhadap pergumulan pribadi kita masing-masing. Terkait dengan pandemi COVID-19 yang hampir 1 tahun ini, ada banyak peristiwa yang terjadi di dalamnya. Kehilangan, kegagalan, ketertundaan, keprihatinan, dan sebagainya. Ruang gerak terbatas karena ada pembatasan-pembatasan. Malah, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut juga dengan PPKM diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 8 Februari nanti. Baik, kita menerimanya dengan legowo demi kebaikan bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap menerapkan protokol kesehatan, bersabar, serta berharap pada Tuhan, sebab Ia menuntun kita.